Manda Smart, santun, mandiri, aktif, religius, tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Siti Purwan dari SPD MPD, merupakan calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 2 Sragen, Jawa Tengah. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4, yaitu melakukan sosialisasi atau pengimbasan paket modul 1 yang terdiri dari 1.1 Refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. 1.3 Visi guru penggerak. 1.4 Budaya positif. Sosialisasi paket modul 1 dilaksanakan pada hari Kamis 21 Januari 2022 jam 11.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai di Aula Serbaguna SMA Negeri 2 Sragen. Sosialisasi paket modul 1 diawali menyaksikan video profil pelajar Pancasila dan video pendidikan zaman kolonial. Peserta sosialisasi adalah Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Sragen yang dibuka oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Selanjutnya adalah sosialisasi modul 1 TGP Angkatan 4 tahun 2021 SMA Negeri 2 Sragen. Dan yang terakhir adalah tanya jawab serta penutup. Baiklah Bapak Ibu semua, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah merupakan keberkahan untuk kegiatan pada siang hari ini. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya yaitu sambutan dari Wakakur kepada Bapak Darman MSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu penyaji yang saya hormati serta Bapak Ibu peserta sosialisasi modul 1 guru penggerak yang saya hormati juga. MPD. Kepada Ibu Titik Purwan dari SPD MPD, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Pak Darman sekaligus Wakakur dan Bapak Ibu sekalian yang sudah bersama kali ini, matur nuwun sangat. Ini adalah sumpah tersendiri bagi kita yang telah masuk di guru penggerak. Ada bertiga Sumerawu Kuningan juga TGP Angkatan 4 tahun 2021. Begitu beliau juga sangat semangatnya. Alhamdulillah malam ini pada momen yang sangat indah ini kita tidak lupa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini lah kita bisa hadir saling transfer sedikit tentang materi yang sudah kita peroleh. Alhamdulillah, sebenarnya memang masuk di guru penggerak itu sebuah kesempatan kita untuk belajar banyak, dan ini memang banyak mengetes. Maka kita saat ini adalah hanya saling sharing dan saling ngetes saja. Karena ya memang ini tenaganya memang cukup banyak, tapi sebenarnya materinya sangat membuat kita semua. Seperti video yang sudah saya tampilkan di awal tadi tentang bagaimana pembelajaran kolonial sampai sekarang, kemudian juga profil pelajar Pancasila. Jadi ada 1 sampai 1.4 yang kita pelajari, ada refleksi filosofis KHD, kemudian juga nilai dan peran guru penggerak, fungsi guru penggerak dan budaya positif. Next, Mas Bagas. Kenapa ada guru penggerak di sini? Pemerintah itu pengen mewujudkan adanya dari tujuan pendidikan nasional itu di breakdown jadi profil pelajar Pancasila. Jadi nanti endingnya itu adalah di profil pelajar Pancasila. Seperti apakah profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh pemerintah? Yang pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
kemudian bergotong royong, berkebijakan global, ada kreasi, bernalar kritis, mandiri. Pendidikan dari Gajah Dewantara yang filosofis itu ada 6 antara lain, yaitu menuntun sesuai kodrat anak, nanti ada kodrat alam sama kodrat zaman, nanti akan dianu oleh Bu Widiati Mendetal. Kemudian petani atau tukang kebun kehidupan, pendidikan yang berpihak pada anak atau student center istilahnya ya. Terus kemudian budi pekerti, kodrat anak itu bermain, jadi pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian anak bukan tabula rasa. Dasar-dasar pemikiran KHD yang utama adalah menurut KHD bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun. Jadi kita menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun, mohon maaf atasnya menuntun itu memang kita tidak harus memahami kondisi anak. Kalau di SMA bagaimana passion? Maka tes passion kayak gitu itu penting untuk SMA. Selama ini mohon maaf sekolah kita belum update dengan tes passion. Mereka juga harus tahu tes passion itu, terutama kalau SMA langsung ke perguruan tinggi. Harapannya SMA itu kan melanjutkan kuliah, ya bukan merit ya. Tapi kalau bisa kuliah, makanya tes passion ini jadi masukan kita. Agar mestinya tes passion itu di awal bukan kelas 12. Terus seperti yang digambarkan Bu Nina yang kemarin, nanti saja ini seperti seorang petani ya. Jadi pendidikan dianalogikan persemen berbagai benih, guru sebagai petani, kemudian murid sebagai beragam benih yang ditanam. Ini adalah padi. Begitu pula kalau berkebun sama ya, seperti ketika next menanam jagung misalnya, maka akan tumbuhlah sebuah jagung mungkin bentuk padi. Nah, fungsi kita sebagai seorang guru itu seperti seorang petani dan seorang tukang kebun yang bagaimana menyinari mereka, merawat anak-anak, kemudian tadi menuntun. 13, beliau bersama Daus Dator itu kan ke Belanda. Kemudian di sana sebagai seorang penulis juga, tapi kehidupannya ternyata tidak bisa mengcover pendapatannya itu. Maka beliau menulis. Nah, di saat menulis itu putri satu itu namanya Miasti Wandansari Sutati Kili Suci, namanya gitu. Dari sampai sudah mendengar pertama, ya ampun. Saya tahu ini disampaikan oleh Pak Priyo. Pak Priyo itu salah satu sekarang pengurus taman siswa ada di Jogja. Masih hidup, dia sudah umur 90-an tapi masih semangat 45. Kita kemarin sangat dices semangatnya sama beliau. Nah, ternyata kenapa sampai beliau ada anak kok seperti itu kayak apa? Dosen itu berpengalaman sendiri. Terus kemudian berpihak pada murid itu seperti tadi semboyannya diajar di Mantoro ya. Jadi student center, bahasa sekarang itu student center. Tapi kalau bahasanya diajar di Mantoro tadi menghamba pada murid atau berpihak pada murid. Oke, next. Terus kemudian modul 1.3 itu berbicara tentang misi guru penggerak. Oke, next mas. Kita sebagai seorang guru penggerak dan penjenengan juga nanti suatu saat sekolah kita akan sekolah penggerak atau minimal alhamdulillah Allah sudah memberikan ternyata amanah sebagai seorang guru itu pahalanya banyak banget. Kalau kita benar-benar ikhlas itu ternyata peran ini adalah peran yang sangat nikmat sekali sebenarnya untuk kita. Nah, visi guru penggerak ini atau visi kita sebagai seorang guru, background visi kita itu bisa melihat dari potensi-potensi sekolah. Ada sebenarnya pendekatan mulai apresiatif dan bakja. Jadi nonton potensi sekolah itu apa wae, dievaluasi. Tapi nanti mungkin dia akan. Terus kita juga coba sekali aja dalam hidup kita pas malam-malam habis tahajud atau mungkin pas merenung sendiri, coba Anda bayangkan, Bapak Ibu mencoba membayangkan. Jadi murid saya tak pingin ini sing koyo apa ya? Itu anggap aja adalah anak-anak kita. Aku pengen muridku itu ini. Anda penjenengan silakan punya idealisme yang masing-masing saya yakin akan berbeda-beda. Kalau saya antara lain seperti itu. Kemudian next mas juga setelah melihat apa murid kita yang kayak apa, saya sampai buat ketik kalimat dalam ada tugas membuat sebuah kalimat seperti itu. Nanti bisa saya share. Coba Anda pertanyakan pada masing-masing kita. Sebenarnya bayangan murid idealisme saya itu kayak apa? Karena apa? Mau nggak mau kita sebagai seorang guru yang sangat mulia, yang kita akan berpihak pada murid dan akan menuntun mereka untuk sukses. Itu kita mesti punya bayangan. Kayak apa murid yang bisa saya tuntun seperti itu? Atau yang kalian hentarkan. Oke, lanjut next.
Nah ini kita melihat kekuatan-kekuatan, Nah, ini nak kekuatan masuk diri saya sendiri, Besok kita. kemudian peserta didik, kepala sekolah, kemudian juga lingkungan sekolah dan aset sekolah, kemudian juga teman-teman sekalian, penjenengan semuanya adalah sebuah aset bagi kita di sekolah ini. Kemudian lanjut next, muncullah visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan siswa merdeka belajar, berprestasi, berjiwa pemimpin dan berkarakter belajar Pancasila. Itu visi saya. Akan berbeda dengan Bu Nina, akan berbeda dengan Bu Ning, akan berbeda dengan Bu Afifah, akan berbeda dengan Bu Etiati nanti akan disampaikan. Kalau saya sebenarnya sangat filosofi sekali, ini juga saya background juga dari branding dan visi kita. Jadi salah satunya adalah merdeka belajar. Merdeka belajar itu kayak apa? Kalau kita mau membahas saat ini nggak akan selesai. Memang saya sudah punya bayangan waktu saya waktu awal studi berapa kita kayaknya perlu IHT tentang sebenarnya merdeka belajar yang kita gembur-gemburkan itu kayak apa. Terus kemudian berpihak pada anak itu yang kayak apa, itu kita bisa langsung praktek dan saling sharing. Suatu saat mungkin kita juga perlu ada IHT seperti itu, saling sharing. Oke, next Mas. Nah ini budaya positif. Oke, sebelum ke budaya positif, saya minta Bapak Ibu saya lupa bawa ada kertas enggak ya? Kertas silik-silik gitu, monggo silakan Anda tulis sesuatu yang menurut Anda itu penting dan Anda yakini orang lain nggak boleh tahu. Coba mungkin praktek ada berapa arah dibaca, nulis di kertas silik. Ya silakan, ini ada kertas, mungkin berapa yang praktek. Monggo-monggo yang ini buat siapa? Bukan isi nama, alamat, nomor HP, Mbak. Enggak nomor HP. Kemudian silakan. Nyuwun tulung Bapak Ibu menuliskan sesuatu yang menurut penjenengan itu penting dalam hidup Anda, sesuatu yang Anda yakini dan penting dan tidak boleh orang lain tahu. Terus kemudian nanti tolong itu digenggam salah satu tangan penyiar, digenggam sing bakal banget. Kemudian saya minta salah satu pasang, mungkin siapa dengan siapa yang satu bawa kertas, yang satu enggak. Silakan untuk yang teman yang tidak ada, yang tidak menggenggam, silakan Anda bergeming iso-isomu piye carane mau belum buka. Ya oke, itu hanya intermezzo saja. Jadi begini, bicara tentang budaya positif, karena kapan kita berbicara tentang keyakinan anak kita. Terkadang bukan catatan utang ya. Terkadang ini anak-anak itu punya sebuah keyakinan yang dikandang itu mulainya banget, pokoknya apa keputusan saya. Sampai kita merayu, sampai kadang kita bagaimanapun terkadang anak nggak mau. Ya ada nggak seperti itu kan? Nah, dan banyak sekali ya anak-anak seperti itu. Nah, kaitannya dengan budaya positif itu adalah bagaimana kita bisa merubah mindsetting anak itu nanti jadi sebuah yang baik, jadi pembiasaan, kemudian akan menjadi sebuah budaya. Next Mas. Cuman saya tidak akan membahas tentang ini mendetail karena memang waktunya nggak cukup. Sebelumnya Mas, strategi yang diperlukan dalam mewujudkan budaya positif sebenarnya ini perlu bagi kita, bagi sekolah ramah anak seperti yang sudah Anda materinya dan sudah dari Mbak Ika juga tentang budaya positif ya. Itu ada disiplin positif, ada posisi kontrol guru, lanjut Mas, next. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu sesungguhnya kan memang dia mesti ada kebutuhan untuk survival, untuk survive, kemudian juga mendapatkan cinta dan kasih sayang atau love dan belonging, kebebasan. Nah itu kan mesti orang itu mesti akan merasa pengennya bebas. Ngapain tidak teratur? Kemudian juga kesenangan dan kekuasaan. Ini mungkin akan dibahas sebentar oleh nanti mediasi. Juga keyakinan kelas. Jadi ternyata yang kelima restitusi. Keyakinan kelas itu penting. Selama ini mungkin kita belum banyak praktek itu, tapi sebenarnya mudah. Jadi di awal pembelajaran itu seharusnya di kelas itu memang kita ada sebuah kesepakatan kelas. Contohnya misalnya harus menghormati antara satu dengan yang lain, kemudian harus bergotong royong atau apa ya. Jadi bukan peraturan. Kalau peraturan itu endingnya nanti di hukuman. Tapi kalau keyakinan itu bagaimana kita mewujudkan keyakinan bersama seperti itu. Oke, saya hanya berbicara tentang restitusi.
Oke Mas, next restitusi lanjut aja. Nah, sebelum ke restitusi ada sebenarnya 5 posisi kontrol. Nanti saya di sini akan praktek langsung Bapak Ibu guru menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Oke, itu ada posisi kita itu sebagai seorang guru. Nanti silakan dari Mbak Ina juga sudah kemarin. Sebenarnya kita masuk di mana? Apakah kita sebagai seorang guru yang mengenai hukum? Apakah harus seorang guru yang titik-titik itu nyindir muridnya, ngantek muridnya merasa bersalah banget? Atau kita sebagai seorang teman bagi mereka? Apakah kita sebagai pemantau? Apa kita sebagai seorang manajer? Itu ada beberapa. Nanti apa yang harus kita lakukan semuanya ada di situ. Oke, next Mas. Nah, di sini yang akan saya sampaikan adalah lebih ke restitusi, tetapi nanti penggunaan dengan posisi kita sebagai seorang manajer. Biasanya yang baik itu ya pemantau, sebagai teman atau manajer. Tapi beberapa guru feodal kan ada ya. Pakai tekok sidik itu ngomong yang ditekok kan ada yang kayak gitu. Takon ae wong ngerti. Nah, merupakan restitusi itu adalah merupakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Bosen tahun 2004. Oke, next Mas. Saya katakan restitusi mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Budina juga. Oke, ya next yang berikutnya saya Mas. Jadi restitusi di sini, segitiga restitusi itu adalah strategi kita untuk mengembalikan anak pada kelompok dan keyakinannya. Terutama teman-teman BB juga perlu banget yang kayak gini. Tapi tidak, guru-guru yang lain juga sama. Kemarin saya sudah praktek bagaimana kita menyelesaikan persoalan dengan segitiga restitusi. Yaitu pertama, langkahnya adalah menstabilkan identitas. Jadi bocah nek masalah kita langsung marah-marah. Ayo, kok namanya diri loh. Bawa kamu kok di semua, alek lo kamu lo ya. Kita langsung mengancam. Tidak, kita mengambil anak itu dulu, menstabilkan identitas. Kita nih, Mas. Ya kok wis jarine anu to, apa kuwi mukuli kanca wong ning ngarepan, ning gerbang pas masuk. Bijak komunikasi. Ditanya-tanya, apa benar dia melakukan itu? Terus kemudian berikutnya itu ada validasi tindakan yang salah. Maksudnya gini, setelah kita bertanya, langkah berikutnya mesti kita detekon. Ya kok ndak ngomong apa tuh pengenmu? Jadi kita tabayun dulu. Kemudian setelah tabayun itu juga bagaimana kenapa dia melakukan itu. Misalnya begini, ada anak yang selalu terlambat terus ternyata setelah diselidiki ada kasus kita yang kelas 11 juga ya. Ada beberapa yang diselidiki ternyata ya Allah dia itu anak itu ternyata jualan kerupuk ngono kan jangan bisa tinggal di pasar. Kita nggak tahu itu, makanya kita perlu ngopo kok antek telat terus gitu. Terus kemudian setelah seperti itu, makanya perlu ada keyakinan harus dikembalikan. Jadi dia tahu nek ningon. Kita kan sudah punya kesepakatan di kelas nih Mas. Harusnya kan begini. Menurut kamu gimana? Harus begini Bu, sampai kita saling menghormati, semuanya harus didiskusikan. Nah, ngomong piye? Seperti itu. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Setelah itu, anak akan dikembalikan kepada keyakinan kelas tadi, kemudian kira-kira konsekuensi logisnya apa? Nah, kamu nanti melakukan seperti itu, terus apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan seperti ini untuk lebih baik itu apa? Jadi memang kita benar-benar jadi guru yang manajer itu kita tidak kemudian ngatur-ngatur enggak, tapi kita menghantarkan, menuntun anak-anak itu menemukan bahwa karena apa? Manusiawi, orang itu nggak pernah lepas dari salah, bahwa ibu guru pun juga tidak lepas dari salah, kalau juga sering juga kayak saya. Artinya memang itu manusiawi sekali. Nah, saya minta pendapat Bapak Ibu. Saya punya sebuah persoalan seperti ini. Jadi Caska itu sudah 3 kali tidak masuk sekolah dan tidak ada keterangan atau alfa selama pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Kemudian PJJ mesti selalu di off-kan. Nek dijeruk latang nyauri bisa. Terus kemudian bagaimana dengan segitiga restitusi? Yaitu dengan langkah kita harus tabayun dulu, terus kemudian motivasi bahwa orang itu semuanya bisa aja berbuat salah. Terus kok berbuat itu ngapain? Terus kesepakatan di kelas bagaimana? Terus kemudian kira-kira konsekuensinya setelah itu untuk menyelesaikan masalah itu menurut kamu sendiri bagaimana? Kemudian kita ajak diskusi.
Bagaimana dengan strategi restitusi untuk menyelesaikan masalah berikut jika posisi guru sebagai manajer? Terus saya minta pendapat dari Bapak Ibu guru, 2 orang saja. Manajer tadi ya tadi ada dia tidak langsung menyalahkan, dia akan saya dulu. Monggo dari sebelah sini siapa yang mewakili? Bagaimana menyelesaikan ini dengan segitiga restitusi? Kuning monggo. Kuning? Trianingsih monggo. Oke, dari kasus yang ada seorang anak yang tidak mengikuti PTM selama 3 kali, tentu saja pada saat kita kan punya minta nomor kontaknya anak nih, bagaimana caranya kita bisa menghubungi kalau kita tidak bisa bertemu langsung dengan si anak. Itu yang pertama. Kemudian kita hubungi si anak, setelah itu kita tanyakan, benarkah ini jadi catatan saya, kamu tidak masuk selama 3 kali, betul ya? Kalau anak sudah mengakui, kemudian mungkin kita bisa membuat kesepakatan bagaimana kalau besok ketemu dengan saya, kita ngobrol, kemudian dari ngobrol itu kita bisa menggali lebih jauh apa kendala yang dialami anak sehingga kenapa tidak mengikuti PTM. Nah dari situ mungkin bisa kita memberikan masukan, maksudnya ada beberapa mungkin alternatif untuk penyelesaian masalahnya, kemudian kita membuat kesepakatan sehingga dari kesepakatan itu kita berharap bahwa anak akan berubah menjadi lebih baik untuk arah depannya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya itu melibatkan pihak ketiga, misalnya dari orang tua atau mungkin wali kelasnya, bisa kita tindak lanjuti lebih jauh. Oke. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan untuk sebagai penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Bu Trianingsih tadi, zaman sudah modern, kita juga bisa mencari kontak atau nomor WhatsApp anak tersebut. Kemudian yang kedua, ketika kita berkomunikasi dengan anak itu, kita gunakan bahasa yang persuasif, maksudnya dengan bahasa yang tidak mengintimidasi anak. Semoga bermanfaat dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti sosialisasi dari Ibu Titi Purwandari SPD EPD, calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Sragen tahun 2021, ada beberapa hal yang memang kita dapat petik hikmahnya, ya, terkait dengan pemikiran filosofi daripada Ki Hajar Dewantara terkait dengan budaya positif. Karena dengan adanya budaya positif di sekolah, tentu peserta didik akan menjadi sosok yang bertanggung jawab, bisa menghormati, dan ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak perlu dihakimi atau dipaksakan untuk mengakui salah dengan proses yang memang lebih memanusiakan peserta didik. Selain itu juga ada yang namanya restitusi segitiga restitusi terkait dengan penyelesaian masalah yang terkait kesalahan yang kadang-kadang memang dilakukan oleh siswa. Tidak perlu menghakimi, tentu perlu dicari dulu apa sih penyebabnya, kemudian kita cari solusi yang memang di situ lebih nyaman anak, sehingga ketika mereka mengakui sebuah kesalahan itu mereka juga benar-benar mengakui dan cukup legowo begitu. Dan terakhir, bahwa dengan budaya positif diharapkan sekolah menjadi semakin ramah terhadap anak, sekolah ramah anak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Anissa, saya mengajar matematika di SMA Negeri 2 Sragen, rekan sejawat dari Ibu Titi Purwandari SPD MPD. Di sini pada hari ini Bu Titi sudah melaksanakan sosialisasi modul 1 sampai dengan modul 1.4. Luar biasa ilmu yang saya dapat pada siang hari ini, di mana sekarang saya jadi merubah mindset saya tentang pendidikan dan pengajaran terhadap murid-murid saya di SMA Negeri 2 Sragen. Dan yang tak kalah penting untuk budaya positif, kita harus membuat
keyakinan kelas bersama-sama sehingga nanti bisa mewujudkan budaya positif di sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.